Shalom, kita bertemu kembali dalam program Minutes of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Nah saudara, hari ini saya mau berbicara tentang rasa sakit. Hampir semua orang pasti pernah merasakan rasa sakit. Nah saudara, quote saya hari ini berkata begini: jika hatimu banyak merasakan sakit, belajarlah dari rasa sakit itu agar kita tidak memberikan rasa sakit itu pada orang lain. Mazmur 69 ayat 5 berkata demikian, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Nah saudara, saat ini dimanapun posisi saudara, apakah saudara ada di level yang rendah? Selalu ada orang yang merendahkan saudara. Saat kita berada di level atas, jangan saudara berpikir saudara akan terbebas. Selalu tetap ada orang yang berbicara negatif tentang Anda. Jadi saudara, di level manapun akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita. Sebab itu, berhentilah berusaha untuk memperoleh pujian, penghormatan, dan penghargaan dari orang lain. Lukas 11 ayat 15-16 berkata, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Nah saudara, Yesus sendiri dalam pelayanannya sering dihujat dan dihina. Ketika melakukan banyak mujizat, dikatakan palsu. Ketika Yesus mengusir setan, dikatakan pakai kuasa Beelzebul. Apa saja yang dilakukan oleh Yesus, selalu ada objek yang bisa dipakai oleh orang-orang yang iri dan benci kepada Yesus untuk menjatuhkannya. Matius 9 ayat 35 berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah saudara, apakah penolakan ahli Taurat dan Farisi bisa menghentikan pelayanan Yesus? Tidak saudara. Yesus tetap berjalan maju dan berkeliling untuk menginjil serta melakukan mujizat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dia tetap fokus kepada tujuan, yaitu menyelesaikan kehendak Bapa di surga. Galatia 1 ayat 10 berkata, jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Rasul Paulus bisa tetap konsisten dalam pelayanannya sebab dia sangat mengerti bahwa apapun yang dilakukannya semuanya bagi Tuhan dan bukan bagi manusia. 2 Korintus 1 ayat 12 berkata, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia. Saudara, buang jauh-jauh segala perasaan gengsi, ketersinggungan, apalagi sakit hati. Segala penghinaan dan hujatan yang kita terima adalah proses
agar semakin hari kita bisa semakin sama seperti Kristus. Hari ini saya mau mengajak saudara, hai hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, jika saudara sedang stres, saudara sedang tertekan karena saudara merasa begitu banyak hujatan, begitu banyak hinaan, saya mau katakan dalam nama Yesus, hari ini saudara abaikan semuanya. Saudara jalan terus, karena hidup adalah kasih karunia Tuhan. Saudara percaya, apapun yang saudara lakukan buat Tuhan, nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan. Dan hidup saudara akan dipulihkan Tuhan dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.